Dikit lagi. Pertama, deng 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 deng. Dika udah berapa lama? Prok dong. Gak usah ada opening-openingan, Kak. Ya udah beli dulu cepetan. Yang dikebayarin uangnya siap mau nggak? Karena beli dulu. Nah, oke, kita mulai. Pertama, Andika, kamu di suasana sebagai apa? Aku ulangnya gue saya. Aku ya. Saya. Aku aja lah, Aku aja. jangan saya. Aku. Geli banget Ya aku. saya. Nggak apa-apa nanti perkenalan nanti di cut. Aku Andika dari Lala gitu. Baru nanti Kan gue usah pertanyaan. lihat kamera, gue usah sadar kamera lah. Iya, emang gak usah sadar kamera. Iya nggak sih, Kak? Nggak usah sadar kamera kan, nggak yang lihat gitu. Ya biasa aja ngobrol. Jadi Andika, kamu udah berapa lama di suasana sebagai apa? Udah sekitar 2 tahun lebih ya, 2 tahun 4 bulan, 5 bulan mungkin. 2 tahun 4 Cukup. bulan, jadi lumayan. Kira-kira udah berapa banyak calon pengantin yang udah kamu bantu pernikahannya di? Di sini sebagai wedding planner kurang lebih, bukan kurang lebih, kayaknya lebih dari 50 pengantin kayaknya udah ada. Oke, berarti udah. 60, 70 mungkin udah lebih. Ya. Gimana rasanya di? Rasanya seru, challenging karena setiap pengantin tuh beda-beda ya. Ada yang udah prepare banget dengan mood board, dengan kemauannya. Ada juga yang emang masih, duh Kak, aku belum ada ini, aku belum tahu, aku nggak mau kayak gini. Nah itu Masih yang clueless lah ya. iya, itu kita lebih ngambang, kita harus benar-benar mengeksplor apa kemauan dari calon pengantinnya. Oke, berarti menganalisis gitu ya, dia Yes, pengantin tuh betul. seperti apa gitu maunya, konsep weddingnya mau kayak gimana. Jadi kamu bantu apa nih, kayak mengarahkan, memberikan ide kayak gitu-gitu. Oke, nah kalau ngomongin calon pengantin ini kan tadi hubungannya sama wedding preparation gitu ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri tuh dari pengalaman kamu nih sebagai wedding planner, kesalahan apa sih yang sering banget dilakuin sama calon pengantin pada saat persiapan wedding? Kira-kira tuh apa aja? Kesalahan sebetulnya nggak ada, kayaknya nggak ada benar, nggak ada salah, cuman nggak, lebih tepatnya mungkin ya tadi tepat atau nggak tepat. Kayak aku pengen weddingnya modern, tapi ada yang emang tepat dipakai, ada yang nggak tepat buat dipakai di situ gitu. Atau ada juga yang aku pengen weddingnya tradisional gitu, ada yang oke nih dipakai di wedding tradisional tepat, terus ada juga yang kayaknya ini nggak perlu dipakai di wedding itu gitu, wedding kakak gitu. Jadi kalau ngomongin kesalahan ya itu mah kembali ke penilaian dari calon pengantin juga ya gitu, karena nggak semua wedding preparation itu salah, nggak ada yang salah kok. Kayak pengantin pengen ini ya boleh, karena itu kan kemauan pengantin, karena nanti kan the day gitu ya, big day dari hari pengantin gitu. Berarti kalau yang tadi kamu bahas kurang lebih seperti konsepnya gitu kali ya. Jadi kayak kalau sekarang zaman sosial media kan banyak banget ya referensi-referensi konsep wedding tuh ya internasional seperti apa. Terus misalkan dari artis-artis nih tiba-tiba dia pengennya seperti ini. Terus sedangkan konsepnya dia mungkin modern tapi ngelihat yang tradisional pengen di mix kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke konsepnya dulu kali ya. Oke, ada lagi nggak di selain itu? Biasanya yang terjadi saat wedding preparation. Karena sekarang tuh udah banyak konsep wedding yang di mix gitu ya. Ada yang full modern, full tradisional, ada juga yang di mix tradisional dan modern. Jadi rata-rata yang di mix itu kemauan pengantin sama orang tua yang sedikit berbeda gitu. Jadi wedding preparation tuh cukup rumit dalam hal diskusi sebetulnya. Gitu, dalam hal diskusi. Jadi emang orang tua dan pengantin, khususnya si pengantin ke orang tua itu harus benar-benar bisa mendiskusikan, mendeliver gitu apa yang dia mau ke orang tua gitu, buat mendapatkan ACC-nya. Oke, kalau tadi kan bicara wedding preparation-nya tuh lebih ke konsep, berarti lebih ke personal. Nah, sebenarnya kan kalau wedding preparation tuh pasti berhubungan dengan kayak venue, vendor, kayak gitu-gitu. Nah, aku sering banget nih ketemu sama calon pengantin yang ternyata dia udah
ngetek duluan MUA-nya gitu, baru dia nyari venue-nya. Kalau menurut Dika gimana tuh, Di? Ada beberapa vendor yang emang apa namanya, aman-aman aja kalau udah ngetek duluan gitu. Kayak Oke. MUA juga aman-aman aja kalau udah ngetek duluan, karena kalau MUA walaupun selagi misal MUA-nya dari MUA Kota Bandung, selagi weddingnya di Kota Bandung belum dapat venue itu bisa aman-aman aja Oke. gitu ya, karena MUA itu masih bisa berubah tempat gitu, maksudnya masih buat tempat tidak Fleksibel ya. terlalu, ya masih fleksibel gitu. Rata-rata vendor-vendor lain pun masih bisa dibilang fleksibel Oke. gitu. Cuman yang perlu dikhawatirkan, gimana kalau nggak dapet venue gitu, udah booking MUA, udah booking Betul. foto, udah booking MC tapi nggak dapet venue gitu. Jadi emang paling penting, paling urgent ya lebih ke venue dulu gitu. Jadi Venue dulu. dari semua vendor kalau tiba-tiba venue-nya nggak sesuai dengan kemauan karena nanti aja itu kan beban juga ya, PR juga. Jadi mending cari amanin dulu venue-nya mau di mana, baru kita ke Vendor-vendornya. vendornya buat disesuaikan. Kayaknya di venue ini vendornya cocoknya ini dan begini gitu. Karena kan nggak semua, kayaknya nggak semua vendor itu bisa cocok di venue A, venue B gitu. Oh, gitu. Jadi perlu disesuaikan. Oh, oke. Oke, itu kalau buat wedding preparation. Terus kalau nextnya lagi, kalau misalkan tentang preparationnya kayak minus berapa bulan nih. Kalau menurut kamu sendiri tuh kalau misalkan waktu yang ideal tuh sebenarnya berapa bulan sebelum hari H sih? Kalau ngomongin ideal pasti dari Hamin setahun mungkin 12 bulan sampai Hamin 8 bulan tuh masih ideal gitu ya, karena yang pertama pasti ideal terkait preparation gitu ya, terkait berapa bulan sekali kita ada aktivitas gitu. Terus terkait budgeting juga itu lebih ideal karena lebih lama bisa lebih kebayang lagi itu terkait budgetingnya gitu. Karena malah makin mepet tiba-tiba budgetingnya besar kan tuh ada kaget juga gitu ya. Nah, terus Yang penting duit gitu yang ya. penting duit, betul. Karena idealnya 8 bulan, berarti kan biasanya 2 sampai 3 bulan sekali kita ada aktivitas gitu. Oke. Jadi calon pengantin bisa fokus kerja terkait agenda preparation, terkait aktivitas preparation bisa di reminder sama wedding planner Plannernya. gitu. Oke, tapi kalau misalkan dari, tapi pernah nggak ngehandle paling mepet, paling cepet banget tuh H- berapa sebelum hari H? Kemarin baru ada, karena emang tanggalnya tanggal cantik ya gitu, tanggalnya tanggal cantik, jadi ada nggak tahu kenapa juga tiba-tiba semepet itu ya, tiba-tiba itu kurang lebih Hamin 3 minggu atau Hamin sebulan gitu ya. Oke, H- Itu 3 minggu tuh, iya tapi itu terlaksana. terlaksana gitu, Alhamdulillah ya. alhamdulillah gitu. Karena emang kliennya ya alhamdulillah, karena tahu mungkinnya resiko konsekuensinya dari wedding preparation yang semepet itu, jadi bisa kita arahkan gitu. Alhamdulillah soleh ya Dik ya. Alhamdulillah, insya Allah. Betul. Tapi kalau misalkan dari waktu yang semepet itu tuh, let's say H-6 bulan deh. Sebenarnya prioritasnya tuh apa dulu nih kalau misalkan untuk wedding preparationnya? Wedding Kalau misalkan preparation, mepet gitu, kira-kira yang, oh langkah pertama yang kamu lakukan sebagai wedding planner ini gitu. pasti sih yang pertama buat ngobrolin atau ngefix dulu terkait MUA sama Oh, MC gitu. gitu ya. Karena MUA sama MC ini ibaratnya one day one event gitu ya. Walaupun ada juga yang emang 2 event gitu, tapi 2 event pun kan itu di waktu yang berbeda, pagi sama malam gitu. Jadi kalau kamu mau weddingnya pagi, pasti MUA dan MC itu one day one event gitu. Jadi itu pasti rebutan. Jadi itu yang pasti harus diutamain gitu. Apalagi kamu itu punya vendor impian gitu, pengen MUA-nya sama siapa, MC-nya sama siapa, itu pasti harus dikejar dari jauh-jauh hari gitu. Beda sama fotografer, terus musik gitu, itu kita mau booking Hamin 5 bulan, 4 bulan pun biasanya aman-aman aja gitu, karena mereka punya kru, timnya banyak gitu. Jadi nggak personal gitu Nggak ya, nggak cuma personal, satu betul. orang yang kerja ya. Itu, oke. Ada lagi nggak selain itu di kalau MUA, MC gitu, hal-hal yang memang eh, perlu dilakuin dulu nih kalau misalkan preparation kamu tuh mepet-mepet gitu. Apalagi selain itu? Ada lagi nggak? Selain MUA sama MC, Kayak misalkan atau undangan cetak kayak gitu juga kan, karena biasanya undangan cetak nggak tahu deh berapa lama sih biasanya prosesnya gitu.
Nah, undangan cetak atau perintilan mungkin ya, Iya, yang perintilan wedding perintilan-perintilan nih. yang paling perlu diperhatikan pasti undangan cetak Mm-mm. sama souvenir gitu, Oke. karena mereka biasanya apalagi di tanggal-tanggal yang rame kayak Mm-mm. Syawal gitu kan, kemudian rame tuh, jadi si apa namanya vendor undangan cetak pun dia Mm-mm. biasanya banjir orderan gitu, banjir Oh, orderan. oke. Jadi antriannya pasti lebih lama lagi. Jadi Mm-mm. biasanya kalau di wedding tanggal atau bulan biasa sebulan 2 bulan selesai. Kalau di calon pengantin nikahnya di bulan-bulan rame, tanggal-tanggal rame itu bisa aja sampai 3 bulan 4 bulan baru selesai. 3 bulan, 4 Gitu, bulan ya, iya, lumayan lama juga ya, Dik ya? lumayan lama. Tergantung quantity juga nggak? Tergantung kuantiti juga gitu. Karena Oh, biasanya yang bikin lama tuh antrian sebetulnya gitu. oh antrian. Maksudnya dulu-duluan bayar Dulu gitu. duluan bayar, betul, dulu duluan Walaupun ACC weddingnya juga. mepet gitu, kalau dia bayarnya duluan yang sebelumnya gimana tuh? Harusnya bisa aja ya. Bisa aja ya? Harusnya aman-aman aja ya. Vendor undangan digital, apa undangan fisik Cetak ya, ya? undangan cetak boleh diinfo ya gitu. Bener atau enggaknya gitu. Oke. Berarti hal-hal perintilan juga itu Perlu lumayan diperhatiin ya. krusial banget Kayak ya. eh attire keluarga misal kayak gitu. Ah Itu ya, kan baju seragam, baju seragam seragam, gitu, betul. Kalau betul. bikinnya banyak harus ngeborong mungkin atau harus Heeh, belinya jauh-jauh hari karena itu betul. rebutan juga sama, Rebutan, iya, ngejahitnya, betul, gitu-gitu. ngejahitnya gitu. Oke, pokoknya yang ini ya banyak ya perintilan-perintilan yang kalau mepet tuh dar-der-dor juga gitu. Betul. Nah, tadi ngomongin perintilan, kalau menurut kamu ada nggak hal kecil dalam wedding preparation yang sering diremehin, tapi ternyata tuh krusial banget gitu di hari H? Atau hal-hal kecil deh yang sebenarnya krusial gitu untuk selama wedding preparationnya itu? Hal-hal kecil yang kalau hal kecil yang selama preparation sampai hari H mungkin lebih ke apa namanya, kepanitiaan keluarga itu juga Oh, bakal oke. ngaruh banget gitu, Oh, itu karena krusial banget ya? itu krusial juga karena meminimalisir banyak orang yang ngatur di hari H gitu. Jadi karena Oke. kalau buat kepanitiaan keluarga biasanya udah ada koordinator atau ketua, Mm-mm. apa namanya ya, ya ketua Ketua panitianya panitianya, gitu, ya dari betul. pihak wanita, dari pihak pria gitu. Jadi semua keputusan di hari H itu harus diketahui atau melalui si ketua itu Ketuanya itu. gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba yang bukan ketua Mm-mm. terus emang keluarga gitu, jadi Mm-mm. sok ngatur-ngatur kayak gimana gitu, Mm-mm. karena nggak ikut meeting lah, padahal di Oh, meeting itu betul. udah dijelasin gitu. Oh, Jadi kalau emang kepanitiaan keluarga ini ada, itu bakal mengurangi gitu, mengurangi hal-hal yang eh, apa ya, miss lah gitu di miss gitu. hariannya gitu. Jadi nanti ya itu jadi tugas dari ketua panitia buat ngejelasin ke keluarga. Nanti acaranya kayak gini ya, nanti bakal ini, bakal ini. Itu Mm-mm. bakal bikin hari H itu lebih lancar sih Lebih gitu. smooth ya Lebih smooth jadinya. gitu, Jadi betul. sebenarnya minimal pas technical meeting tuh ketua panitia hadir ya baiknya Hadir ya, gitu, betul. Biar gitu. buat mengetahui Mm-mm. gitu. Oke, tadi panitia keluarga sebenarnya hal kecil yang terkadang nggak apa ya, nggak dinotis gitu sama pengantin kan. Oh, kayak gini tuh bisa apa ya, bisa menjadi bumbu-bumbu juga nih buat pengantin gitu, hal krusial sampai hari H. Ada lagi nggak Dik selain Terus panitia buat keluarga? buat kepanitiaan keluarga juga Mm-mm. bukan cuman ketua. Oke. Jadi kalau bisa dibagi, panitia keluarga tuh dibikin lebih detail. Jadi Mm-mm. siapa nih keluarga yang tanggung jawab terkait kotak angpau? Siapa nih Oke. keluarga yang tanggung jawab terkait buku nikah? Itu hal Mm-mm. kecil tapi nanti harus dikemanain gitu ketika akad nikah, kan Oh. nggak mungkin langsung dimasukin atau dipegang terus sama pengantin, sama orang tua gitu. Itu Mm-mm. harus tetap ada yang ngamanin sampai acara selesai. Hmm. Terus kayak panitia yang apa namanya, fokus ke catering, yang Mm-mm. fokus ke souvenir, itu Mm-mm. perlu dibuat secara detail. Itu Oh, oke. ya perlu kalau bisa satu orang satu posisi, gitu. Oh, satu orang satu penanggung Satu jawab ya penanggung gitu ya. jawab, betul. Oke, selain panitia keluarga ada nggak Dik yang lain? Hal kecil yang krusial banget sebenarnya, yang nggak banyak dibahas deh gitu, saat pengantin-pengantin.